Sosok kuntilanak sambil sisiran di depan cermin sambil nyanyi. Sosok kuntilanak sambil sisiran di depan cermin sambil nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk kisah misteri kali ini, gua akan menceritakan suatu kisah yang pernah dialami oleh seseorang. Dia itu mahasiswa, aslinya itu dari Surabaya, namanya Anton. Nah, Anton ini menempuh pendidikan perkuliahan itu di salah satu universitas yang ada di Bandung. Dan sekarang ini dia itu masih semester awal ya. Nah, kisah yang dialami sama Anton ini terjadi di kosan ya. Jadi dia itu menempati kos yang dimana di situ itu lokasinya kamar kosnya itu total ada 10 kamar. Nah, dia itu menempati kamar kos yang paling ujung. Nah, kemudian sempat Anton ini menemukan kejanggalan setiap malam kalau nggak salah. Setiap malam itu cermin, kalau di kamar kos itu kan pasti ada cermin ya. Dan cermin itu setiap malam itu sering terdengar kayak wanita nyanyi gitu ya. Jadi si Anton ini bilang kalau dia itu pernah melihat sosok yang ada di depan cermin itu. Jadi waktu itu biasa kan kalau mahasiswa itu kalau pagi ya kuliah, malam nongkrong itu udah biasa. Nah, waktu itu kurang lebih jam 11 malam si Anton ini baru pulang, baru sampai kos. Dia itu habis nongkrong sama teman-temannya. Waktu itu malam Jumat ya, hari-hari biasa ya. Ya pokoknya nggak pernah mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan sekali gitu ya. Tapi Anton ini ya karena memang karakternya udah bukan orang penakut ya kan. Dia itu udah biasalah hal-hal yang gaib itu. Jadi dia itu orangnya sangat cuek untuk hal-hal yang gaib itu. Nah, singkat cerita, waktu habis pulang dari tongkrongannya itu jam 11, kemudian dia itu beranjak untuk tidur ya kan, tidur di kamar kosnya. Nah, habis itu si Anton ini udah kayak setengah tidur. Jadi kayak setengah tidur itu gimana ya bahasanya ya, intinya mungkin Anton ini ya baru makler gitu ya kalau bahasa Jawanya ya, mungkin tidur baru makler gitu. Dia itu dikagetkan di depan cermin, di situ kan ada meja, kemudian ada kursinya. Nah, di situ itu di kursi itu ada sosok perempuan yang duduk. Jadi kata Anton itu malam itu dia itu makler gitu, kemudian sudut pandangnya itu ke atas, tapi kan ke samping gitu kan remang-remang kelihatan gitu ya, itu ada apa gitu. Kemudian kok kayak ada orang duduk di situ, siapa ya, masa ada orang yang masuk, tapi kok kayak ada rambutnya panjang, mestinya kan cewek kan gitu. Kemudian si Anton ini memberanikan diri untuk melihat atau fokus sama sosok yang ada di depan cermin itu. Kemudian sambil jantungnya deg-degan ya kan, karena memang suasananya itu nggak tahu ya, kayak tiba-tiba panas gitu. Kata si Anton itu bangun itu badannya udah keringetan, panas ya, intinya nggak seperti malam-malam biasanya gitu. Kemudian dia melihat ke arah cermin itu, memang betul di situ
ada sosok perempuan, ya biasalah kita sebut kuntilanak gitu ya, kuntilanak baru sisiran. Jadi mirip kayak yang di sinetron-sinetron lah, mirip yang di film-film yang ada di TV gitu. Jadi di situ, tapi kalau ini beneran, dan Anton ini saksinya, ada apa ya, sosok kuntilanak sambil sisiran di depan cermin sambil nyanyi. Dan nyanyinya itu nggak tahu entah lagu Jawa entah lagu apa, yang penting kayak bersenandung gitu ya. Kalau kata si Anton itu suaranya itu ya cuma gitu-gitu aja. Habis itu apa ya, selang berapa detik, ya cuma sebentar lah, habis itu tiba-tiba hilang. Nah kemudian si Anton ini keluar dari kamar kosnya, nemuin apa ya, teman-teman tetangga kos itu menceritakan apa yang barusan dia lihat di kamarnya. Kemudian ya udahlah, besok aja kita nyari tahu tentang emang di kamar pojok itu ada apanya gitu kan. Besok pagi harinya, karena memang apa ya, pemilik kos itu juga jadi kamar tadi kan ada 10, jadi di depannya itu ada rumah induk. Rumah induk ini adalah apa, rumah pemilik kos itu, kosnya si Anton itu. Nah akan tetapi dia itu janda dan nggak pernah apa ya, nggak pernah ngomong gitu loh. Jadi disapa diem, apa-apa diem, pokoknya aneh gitu orang itu. Ya STW kurang lebih usianya ya 40 tahunan lah, sekitaran itu. Jadi komunikasi atau transaksi masalah bayar kos itu mesti sama pembantunya gitu. Nah pagi harinya Anton ini sama temennya itu nanyain kejadian yang semalam si Anton lihat itu. Pembantunya bilang kalau ternyata dulu itu kamar pojokan itu pernah dibuat bunuh diri sama anak perempuan dari yang punya kos itu. Waduh, memang bener Bu, waktu itu Anton kan kaget. Iya bener, kata pembantunya. Waduh, berarti ya pantas kok tiap malam kok kayak ada suara nyanyi, aku cuekin gitu kan. Ah nggak ada apa-apa, malah tadi malam kok apa ada sosok kayak kuntilanak gitu depan cermin gitu nyanyi. Ya memang apa, dulu-dulunya yang pernah ngekos di situ ya mesti ada cerita yang seperti itu. Dia melihat di depan cermin ada sosok kuntilanak juga, apa udah sering gitu ya. Jadi banyak keluar masuk di kamar kos itu gitu. Nah kemudian setelah kejadian itu si Anton ini nggak mau meniduri kamar kosnya. Dia itu gabung sama tetangga kos yang lain atau teman kos yang lain. Oke, itu aja untuk kisah misteri kali ini. Singkat aja ya, karena memang cerita dari si Anton memang cuma seperti itu, dan gua sampaikan juga seperti itu juga. Semoga menjadi hiburan yang menganggap kisah misteri ini hiburan. Semoga bermanfaat jika ini memang bermanfaat buat kalian. Yang jelas jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.